Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifera Cantikasari dengan NIM G00236169 dari kelompok A9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiovaskular. Baik, selanjutnya kita akan memasuki yang namanya struktur faring. Jadi, faring itu kan dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Yang pertama kita akan membahas tentang nasofaring. Nasofaring dia terletak pada skeleton VC1 sampai dengan VC2, di mana fungsinya itu sebagai respirasi. Nah, dari nasofaring sendiri itu ada beberapa struktur, di antaranya ada coane, ada optae, kemudian ada tonsilla faringea atau adenoid, kemudian ada torus tubarius, kemudian ada torus levatorius, dan juga recessus pharyngeus. Untuk eh, nasofaring, dia itu terletak di posterior kavum nasi, di mana keduanya itu dihubungkan oleh yang namanya conai. Kemudian ada yang namanya optae. Optae itu kita sebut dengan ostium pharyngeum tubae auditivae eustachii, di mana ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsilla faringea atau kita sebut dengan adenoidea, itu terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla faringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan pada wajah. Tonsilla pharyngealis ini itu banyak terjadi pada anak-anak dan juga akan mengecil saat pubertas. Kemudian ada torus tubarius, ini adalah suatu peninggian di sebelah posterior dan superior dari optae. Kemudian ada torus levatorius, ini adalah peninggian di inferior dari optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat dalam membrana mukus di recessus pharyngeus ini tuh disebut dengan tonsilla tubaria. Selanjutnya kita akan membahas orofaring. Jadi orofaring ini terletak pada skeletopis 2 sampai 3. Kemudian fungsinya itu sebagai proses pencernaan, di mana dia itu ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan juga tonsilla palatina. Untuk orofaring, dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh namanya isthmus faucium. Arcus palatoglossus dia itu merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Kalau arcus palatopharyngeus itu dia merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga dinding lateral dari faring. Kemudian dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Jadi perbedaannya itu adanya desakan dari ototnya. Ototnya itu kalau yang palatoglossus dia dari musculus palatoglossus, kalau yang palatopharyngeus dia desakannya dari musculus palatopharyngeus. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah fossa tonsillaris. Nah, kalau fossa tonsillaris itu dia merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini tuh ditepati oleh namanya fossa palatina. Kemudian ada juga yang namanya vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica ini merupakan tempat terapungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya kita membahas laryngofaring. Nah, kalau laryngofaring ini dia itu terletak pada skeleton VC3 dan sampai dengan VC kelima. Kemudian dia ada fossa piriformis dan juga adytus laryngis. Untuk fossa piriformisnya dia itu terletak di kanan dan juga kiri dari laryngofaring. Dia itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpulnya akan tertampung di venecula epiglottica pada orofaring. Selanjutnya ada adytus laryngis, dia itu merupakan pintu masuk yang menuju ke laring, di mana dia itu terletak pada bagian dinding anterior laryngofaring. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur eksternal jantung. Yang pertama, kita harus tahu dulu letak dari jantung atau core. Untuk letak core atau jantung itu dia berada pada kavitas torakis, tepatnya di mediastinum medius. Kemudian dia itu direkatkan oleh beberapa ligamentum.
yang direkatkan pada kavitas torakisnya. Yang pertama itu ada ligamentum sternopericardiaca, dia itu menghubungkan dengan corpus sterni. Selanjutnya ada ligamentum zipopericardiaca, dia itu yang menghubungkan dengan processus zipoideus. Kemudian ada ligamentum pericardiofrenica, ini yang menghubungkan dengan diafragma. Selanjutnya, yang keempat yaitu adalah ligamentum vertebropericardiaca yang menghubungkan dengan vertebrae. Nah, untuk batas-batas jantungnya sendiri itu berbeda. Di bagian kanan atasnya, dia akan berbatasan dengan SIC2, linea parasternalis dextra. Kemudian di bagian kiri atasnya, dia berbatasan dengan SIC2, linea parasternalis yang sinistra. Kemudian yang kanan bawah, dia akan berbatasan dengan SIC4, linea parasternalis dextra. Dan yang membuat berbeda itu adalah di bagian kiri bawah. Dia berada pada batas SIC5, linea mid clavicularis yang sinistra. Nah, seperti yang kita tahu juga, bentuknya jantung itu kan dia kayak miring ke samping gitu. Dia itu berbentuk piramid, di mana setiap core-nya itu akan diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan juga tiga fasies. Nah, untuk fasiesnya sendiri tuh dia ada fasies sternocostalis, ada fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Nah, kalau basisnya dia itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apexnya dia akan mengarah ke panggul kiri. Basis cordis itu terdiri atas atrium sinistrum, terdapat eh, menghadap ke belakang dan juga ke arah craniolateral dextra. Untuk apex cordisnya, dia itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra dan juga dibentuk oleh bagian inferolateral ventriculus sinister, di mana terletak pada SIC kelima sekitar 8 atau 9 cm dari linea mediana ke arah ventrocaudal sinistra. Itu merupakan lokasi dari ictus cordis atau kayak denyut yang paling teraba. Kemudian eh, ictus cordis di apex cordis itu dapat sebagai petunjuk batas dari kiri core atau kiri jantung. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya skeleton cordis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan skeleton cordis? Jadi, skeleton cordis itu dia merupakan suatu struktur yang dapat menjadi tempat melekatnya miokardium atau otot jantung sebagai kerangka core. Kemudian dia itu juga sebagai tempat perlekatan dari kuspis atau katup jantung. Kemudian ada isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Dia itu berfungsi untuk membuat atrium dan juga ventricle itu tidak berkontraksi secara bersamaan. Kemudian dia itu terdiri atas anulus fibrosus, kemudian ada trigonum fibrosum dan juga pars membranacea septum intraventriculare, intraatrialae dan juga atrioventriculare. Untuk skeleton cordis, dia kan tadi kan sebagai tempat perlekatan dari kuspis atau katup jantung. Nah, untuk katup jantung sendiri tuh ada dua tipenya. Ada vulva yang dia itu semilunaris dan juga ada yang enteroventricularis. Nah, kalau yang intraventricularis itu tuh ada yang vulva tricuspidalis, yaitu adalah antara atrium dextrum dan juga ventriculus dexter. Kemudian ada vulva bicuspidalis atau kita sebut dengan katup mitral, itu antara atrium sinistrum dan juga ventriculus sinister. Kemudian untuk yang katup semilunaris itu ada vulva semilunaris pulmonalis, itu adalah ventriculus dexter dan truncus pulmonalis. Kemudian ada vulva semilunaris aorta, yaitu adalah antara ventriculus sinister dan juga aorta. Tadi kan skeleton cordis juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle itu tidak berkontraksi secara bersamaan. Nah, itu adalah fungsi dari fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus itu adalah salah satu koneksi antara miokardium atrium dan juga miokardium ventricle. Kemudian masuk ke skeleton cordis. Tadi kan komponennya itu ada annulus fibrosus dan juga ada trigonum fibrosum. Nah, annulus fibrosus itu dia merupakan empat cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium anteroventriculare, orificium aortae dan juga orificium truncus pulmonalis. Di mana annulus fibrosus ini tuh terdiri dari annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Kemudian ada annulus atrioventricularis yang sinister, dia berada di sekitar valva mitralis atau bicuspidalis, kemudian ada annulus valva aortae atau cincin aorta ini berada di sekitar valva aorta dan ada annulus valva trunci pulmonalis yaitu adalah cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis.
Kemudian untuk trigonum fibrosumnya, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Jadi trigonum fibrosum itu ada dua, ada dexter sama sinister. Kalau yang dexter itu di antara anulus fibrosus valva aorta dan juga anulus atrioventricularis yang dextra. Kemudian kalau yang trigonum fibrosum yang sinistrum, dia itu di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricularis yang sinistra. Ini adalah bentuk dari skeleton cordisnya. Bisa kita lihat di sini tuh ada ostium truncipulmonalisnya. Dia ini ada si katup pulmo semilunaris. Kemudian di sini ada ostium aortae. Ini yang ada katup aorta semilunare. Kemudian ada ostium atrioventricularis dextra dan juga ada ostium atrioventricularis yang sinistra. Kemudian kita masuk ke struktur interna dari jantung. Yang pertama kita harus tahu jantung itu terdiri dari tiga lapisan, yaitu ada epikardium sebagai lamina visceralis perikardium yang serosum, kemudian ada miokardium, itu adalah lapisan otot jantung yang terdiri dari kardiomiosit, di mana ventrikel kiri dia itu memiliki miokardium yang lebih tebal karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada endokardium yang terdiri dari endotelium dan juga jaringan pengikat padat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dari tiga lapisan tersebut. Jadi ini bisa dilihat ya, miokardiumnya dia sangat tebal di bagian ventrikel kiri, dia sangat tebal. Kemudian ada perikardial, ada fibros perikardium, ada parietal layer, dan juga ada epikardiumnya. Sini, lebih tipis. Kemudian kita akan membahas tentang atrium dexter. Jadi eh, seperti yang kita tahu bahwa jantung itu kan dia terdiri dari empat ruangan ya. Ada atrium dextrum et sinistrum, kemudian ada ventricle dextra et sinistra. Nah, untuk yang struktur pertama itu adalah atrium dexter. Atrium dexter itu dia strukturnya terdiri dari bagian halus yang kita sebut dengan sinus venarum cavarum dan bagian kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Terdapat juga auricula dextra atau atrium proper yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas atrium sehingga dapat menampung volume darah yang lebih besar. Kemudian bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis atau bagian dalam dan sulcus terminalis itu bagian luar. Kemudian eh, terdapat sebuah sekat antara atrium dextrum dan sinistrum yaitu adalah septum intraarteriale. Nah, saat masih fetus, di sekat tersebut itu terdapat foramen ovale yang akan berobliterasi menjadi fossa ovalis, sisa dari septum primum. Nah, sedangkan sisa dari septum secundum itu akan menjadi limbus fossa ovalis. Kemudian ada penghubung antara atrium dextrum dan juga ventriculus dextrum disebut dengan ostium intraventricular yang dextra. Struktur ini itu akan dibatasi oleh namanya valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis yang terdiri dari tiga valvula, itu adalah anterior, posterior, dan juga septal. Nah, tiap valvula itu akan dihubungkan dengan namanya musculus papillaris di bagian ventricle dexter oleh namanya chorda tendinae. Ini ada muara atrium dextrum. Ini yang pertama itu ada vena cava superior, yaitu melalui ostium vena cava superior. Kemudian ada vena cava inferior, yaitu melalui vena cava inferior yang terdapat valvula Eustachii, di mana valvula ini itu tidak bisa menutup ostium dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ada sinus coronarius, yaitu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula tabesi, atau valvula ini itu tidak bisa menutup ostium dengan sempurna juga. Dan yang keempat ada venae cordis minimae, itu adalah melalui venarum minimarum, di mana jalan dari vena jantung ini lebih kecil untuk masuk ke atrium dextra. Kemudian kita akan membahas ventricle dexter. Dia itu terdiri dari ruangan permukaan yang kasar tersusun atas trabeculae carnae atau rigi-rigi yang terdapat tiga macam. Itu ada musculus papillaris di mana dia itu melekat pada dinding ventricle melalui basisnya. Kemudian bagian puncaknya itu dihubungkan oleh namanya chorda tendinae ke valvula tricuspidalis. Kemudian ada trabecula septum marginalis yang menyelangi rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior dan membawa vesikulus atrioventricularis crus dextrum atau bundle of His sehingga juga berperan dalam sistem konduksi jantung. Kemudian yang ketiga itu ada rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam.
Nah, selain dengan atrium dextrum, ventriculus dextrum itu juga berhubungan dengan ventriculus sinister oleh septum interventriculare. Selanjutnya, ventriculus dextrum itu juga akan berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis yang dibatas oleh valva trunci pulmonalis. Nah, valva ini tuh terdiri dari tiga valvula yang berbentuk semilunar. Ada anterior di terletak anterior, kemudian ada dexter terletak di bagian anterior juga, dan juga sinister itu di bagian posterior. Nah, bagian ruangan yang mendekati ostium semilunar itu berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum atau conus anteriosus. Kemudian berhubungan dengan atrium dexter melalui ostium anteroventriculare yang dikelilingi oleh valva tricuspidalis. Nah, katup ini tuh terdiri dari tiga kuspis, yaitu ada anterior di bagian anterior, septalis yaitu di bagian septum interventriculare, dan juga inferior di bagian posteriornya. Kemudian kita masuk ke atrium sinister. Untuk atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Ostium atrium ostium AV sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculum sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan juga valvular foraminis ovale yang dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian kita akan membahas ventricle sinister. Ini merupakan bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta, disebut dengan vestibulum aorta, di mana miokardium ventricle kiri ini lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya itu memompa darah melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Di mana dia itu sebagai pembentuk apec cordis juga. Kemudian miokardnya itu akan lebih tebal dibandingkan yang lain. Dia itu dekat dengan vestibulum aorta dan juga ostium dan aorta, menghubungkan dengan aorta. Di dalamnya juga ada musculus papillaris yang akan berfungsi untuk memperkuat dari chorda tendiniae. Kemudian kita akan membahas tentang mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Jadi, em, jadi kedua sisi jantung itu secara stimulan memompa darah ke eh, ke dalam seluruh tubuh itu dalam jumlah yang setara. Nah, volume darah miskin oksigen yang dipompa ventricle dextra ke paru-paru segera menjadi sama dengan volume darah oksigen yang dipompa ventricle sinistra ke jaringan. Nah, sirkulasi paru itu tekanan dan juga resistensinya rendah. Sedangkan pada sirkulasi sistemik, tekanan dan resistensinya itu tinggi. Jadi, meskipun sisi kanan dan kiri jantung itu memompa jantung dalam jumlah yang sama, ventrikel sinistra itu akan melakukan kerja lebih besar karena memompa darah pada tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem dan juga resistensi yang jauh lebih tinggi. Jadi, otot jantung kiri itu akan lebih tebal lah, lebih tebal karena adanya adaptif itu. Kemudian darah itu mengalir melalui jantung dalam satu arah tetap, yaitu adalah vena, atrium, ventricle, kemudian ke arteri. Nah, empat katup tersebut memastikan darah itu mengalir searah karena katup itu diposisikan sehingga mereka itu membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Nah, gradien tekanan ke arah depan, yaitu adalah tekanan katup itu lebih besar, memaksa katup terbuka sementara gradien tekanannya itu mengarah ke belakang, yaitu adalah tekanan ke depan, katup lebih besar, mendorong katup itu akan tertutup. Gradien mundur bila membuat katup menutup, tetapi tidak bisa membuka ke arah yang berlawanan. Nah, ini eh, terjadi pada bagian sistolik dan juga diastolik ya. Seperti kita tahu kayak waktu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah itu kan akan selalu ada yang namanya tekanan sistolik dan juga diastoliknya. Untuk tekanan sistolik itu ketika ventrikel itu berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Kemudian katupnya itu ada katup semilunar yaitu ada aorticus dan juga pulmonalis terbuka. Dan juga katup atrioventricularisnya, tricuspid dan juga bicuspidnya itu menutup. Kemudian ada yang namanya pulmonal valve mechanism. Itu adalah selama sistol tekanan darah akan mendorong ke atas sehingga darah itu mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang tuh darah akan mengisi sinus. Nah, kemudian yang kedua tuh ada aortic valve mechanism. Itu adalah katup aorta memiliki struktur yang unik nih. Yaitu adalah bukaan dari arteri koroner dalam sinus aorta. Arteri koroner itu adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri dan ada di dalam sinus aorta. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol atau saat kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastolik atau bisa dibilang ventrikelnya itu relaksasi, tapi hanya atriumnya saja yang berkontraksi.
Kemudian kita akan mengukur yang namanya diastoliknya. Nah, diastolik itu adalah ketika ventrikel itu relaksasi dan terisi darah dari atrium. Kemudian untuk situasi dari katupnya itu katup semilunarnya tertutup, sedangkan katup atrioventrikularisnya yang terbuka. Nah, seperti ini. Ini ada daun katupnya, kemudian ada chordae tendineanya, dan juga ada musculus papillaris. Nah, ini perbedaan di saat katup itu terbuka, ya kan? Darahnya itu bisa keluar ataupun masuk. Di saat daun katupnya tertutup, darah itu akan menetap di sini. Jadi di sini tuh daunnya itu akan menutup. Daun katupnya itu menutup darah untuk bergerak gitu. Nah, ini adalah fungsi dari musculus papillaris dan juga chordae tendineae yang berperan dalam penutupan katup. Nah, musculi papillaris itu akan berkontraksi sebelum ventricle itu berkontraksi. Sehingga chordae tendineae itu menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan, sehingga kuspis itu akan tertutup. Nah, gampangnya tuh kayak korda tendinnya itu tuh tali yang menghubungkan muskuli papillaris dengan katup. Jadi, muskuli papillaris itu berperan penting dalam fungsi jantung normal, di mana dia itu membantu mencegah kebocoran melalui katup AV tadi. Dia menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dextra. Dan selama sistol juga atau ventrikelnya itu saat berkontraksi, gitu. Kemudian kita membahas tentang diafragma. Jadi diafragma itu dia pembatas kavitas torakis dan juga kavitas abdominis. Ada dua bagian, ada pars muscularisnya di bagian perifer, itu ada pars ternalis, costalis dan juga lombalis, sedangkan di bagian centrum tendineum atau bagian sentralnya. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada central tendineum yang berwarna putih. Di sini itu ada foramen vena cavae di sini. Kemudian di sini ada pars lumbalis. Di sini ada diafragmatis yang scrus dextrum. Di sini ada pars costalis. Pars costalis ini ada yang pars ternalis. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke pars muscularis. Jadi pars muscularis tadi kan dia terdiri dari tiga ya. Ada pars ternalis, itu adalah trigonum sternocostalellare yang dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vena limfatika atau sebagai tempat lemah atau locus minimalis resistensi. Dia biasa terjadi hernia diafragmatika di sana. Kemudian ada pars costalis, dia adalah bentuk kubah pada diafragma. Selanjutnya ada pars lumbaris, dia itu ada arcus lumbaro-sacralis medialis, itu ada ligamentum arcuatum mediale sebagai penebalan fascia dari musculus psoas major. Kemudian ada arcus lumbosacralis yang lateralis, ada ligamentum arcuatum laterale sebagai penebalan fascia dari musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis itu dia akan membentuk dua crura muskular yaitu adalah crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta atau kita sebut dengan hiatus aorticus. Nah, pars diafragmatika yang melekat pada coste 11 dan juga 12 itu seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbocoste Bugdaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Selanjutnya kita masuk ke centrum tendineum. Nah, tadi itu ada yang namanya empat struktur yang penting, yaitu yang pertama ada hiatus aorticus, dia itu setinggi VTH12 melalui aorta, ductus thoracicus dan juga vena azygos dan hemiazygos. Kemudian ada hiatus esophagus, dia itu terdiri dari VTH10 dilalui oleh esophagus, kemudian ada nervi vagi dan juga ramus esophagae arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni, dia setinggi VTH8, dia itu dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter dan juga vasa limfatica. Dan yang terakhir itu ada frigonum sternocostale atau lare yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatica. Jadi gampangannya untuk menghafal itu untuk VTH-nya itu kan urut di bagian genap ya. Ada VTH 12, 10 dan juga 8. Ingat-ingat aja kalau misalnya hiatus esophagus itu ada di VTH 10 sehingga sisanya itu berada di 12 dan juga 8.
Kemudian kita akan membahas tentang neurovaskularisasi diafragma. Jadi untuk vaskularisasinya itu dia menggunakan arteri verenica inferior dan juga superior, kemudian ada arteri perikardioprenica, ada arteri muskuloprenica, kemudian ada drainase vena yang paralel dengan arterinya. Kemudian ada inervasinya dia menggunakan nervus phrenicus yaitu adalah nervus spinalis C3 sampai C5. Selanjutnya kita akan membahas tentang mediastinum. Mediastinum itu merupakan ruang kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan juga corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH keempat dan 5 yang membagi mediastinum itu menjadi mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Di mana yang inferius itu dia ada anterius, medius, posterius. Nah, ruang dalam kavitas torakis itu di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mediastinum yang superius. Dia itu bisa ditandai dengan yang berwarna hijau di sini. Dia membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thorax plane atau termasuk angulus sternalis dan juga antara VTH keempat atau 5. Dia itu berisi timus, trakea, esofagus, arcus aorta dan juga tiga perjamuan besarnya. Kemudian ada vena brachiocephalica dextra et sinistra, kemudian ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrens, ada nervi preniki, ductus thoracicus, dan juga nervi kecil lainnya. Pembuluh-pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Kemudian kita akan membahas tentang mediastinum yang inferior. Nah, mediastinum inferior tadi kan dia dibedakan menjadi anterior, media, posterior, dan juga em, inferior ya, inferior atau posterior ya tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mediastinum inferior yang bagian anterior, dia itu letaknya di anterior perikardium, di posterior sternum dan juga musculus transversus thoracis, di mana isinya itu ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak dan juga jaringan ikat. Kemudian ada mediastinum inferior media yang di sini. Dia itu letaknya di antara kavitas pleurale dextra et sinistra, di mana isinya itu ada core, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arterialis dan juga vena pulmonalis, kemudian ada vena cava dan juga bronchi primarii. Selanjutnya kita akan membahas mediastinum inferior yang bagian posterior. Dia itu letaknya di bagian posterior perikardium di antara pleura medialis, di mana isinya itu ada esophagus, ada aorta thoracica, ada vena azygos dan juga hemiazygos, ada ductus thoracicus dan juga nervus vagus, ada truncus sympathicus dan juga nervus splanicus. Baik, sekian dari pemaparan hasil laporan praktikum anatomi blok 2.2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.